gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, karena kita nggak tahu pintu depan itu pintu yang sukses, pintu langkah satu langkah itu langkah yang sukses. Kita nggak pernah tahu, saudara. Jadi kalau teman-teman berusaha dagang apa gagal ya bangkit lagi, dagang apa bangkit lagi, evaluasi betul. Dan harus fokus satu tujuan, satu titik, dan itu kuncinya. Fokus. Dan teman-teman diremehnya tonggo, diremehnya dulu, diremehnya saudaramu, ya teman-teman jangan terus ngedown, jangan terus drop. Jadi itu jadikan pemacu cambukmu untuk lebih menunjukkan bahwa saya bisa. Salam sejahtera, salam hormat saya untuk semuanya, teman-teman dimanapun berada, para penghobi, para peternak, ya, para senior di ayam, para sesepuh di ayam, botoh senior, master, grandmaster seluruh Indonesia, mungkin Asia, di seluruh dunia dan di dunia lain mungkin. Ya, terima kasih. Sebelumnya luar biasa, suatu kehormatan saya diliput salah satu channel yang luar biasa yang kedepannya mungkin akan dikenal di Indonesia, ya, dan karya-karyanya bisa dinikmati. Saya tetap pantas untuk berbangga karena memiliki rekan yang memiliki semangat, jiwa muda, semangat itu luar biasa dan positif sekali, ya. Mengapa saya mengatakan anak muda? Karena begini, muda berkarya itu luar biasa, jadi jangan nunggu tua berkarya. Oke. Terima kasih. Ini adalah session kedua. Saya tadi dimintain sama admin dari channel ini untuk menyampaikan session yang kedua. Kemarin tuh menceritakan tentang sejarah perjalanan. Terus ini diminta untuk mensejarahkan awal mula jamu, ya, awal mula jamu. Jadi akan saya sampaikan teman-teman perjalanan jamu ini. Namun sebelum saya menyampaikan ini, teman-teman yang belum ngopi, ya ngopi, bikin kopi sambil dengarkan saya ngoceh. Ya ini sejarah juga, karena orang besar adalah orang yang selalu mengingat sejarahnya. Jika orang yang lupa dengan sejarahnya, ya berarti itu mungkin sakit jiwa. Oke, ngopi dulu, oke, biar ada inspirasi. Ini kopi dikirimin Mbak Lurah dari Kudus. Ini adalah kopi Gunung Muria. Orang yang meminumnya diharapkan saneponya memiliki jiwa, hati, dan kemuliaan. Itu saneponya. Oke? Ya teman-teman, saya akan menceritakan kilas balik perjalanan jamu. Jadi sebenarnya begini, saya akan memulai, ya, suatu hari, nah, jadi ya agak gitulah. Di tahun 2011, ya, saya ditulari atau dikasih tahu atau diberitahu atau bahasanya diwarisi dari beliau, grandmaster saya, kiblat ayam saya, Mr. Joko, yang hari ini luar biasa. Kondisi beliau hari ini luar biasa, yaitu tadi kopi Gunung Mulia sekarang hidupnya. Oke. Nah, 2011 itu saya diajari resep dan saya bikin. Waktu itu bentuknya seperti kamplang lah, kamplang Thailand itu mirip, sangat mirip, bahkan mungkin ya itu mungkin banyak. Ya, beliau ngajarkan di situ, saya praktek, ya, terus saya cicipi, master saya cicipi udah masuk, dan akhirnya saat itu saya nggak jual ya teman-teman, saya nggak jual. Saya kebetulan waktu itu masih maniak tarung, jadi masih tarung ayam saat itu. Jadi waktu itu saya konsumsi sendiri untuk ayam-ayam. Terus teman-teman kalau main saya bawain, ya saya kasih kantong kresek dulu. Kresek 1 sendok makan. 1 sendok makan tuh buat botol tua itu saya kasih. Dan ketika saya main, tanpa saya sadari mereka bertanya, "Mas, jamunya sampean ke isih toh?" Nah itu, "Nggo jamu gak Mas? Engko nek mrene tulung gawak nih." Jadi jamu kamu masih tidak, nggak bawa jamu, kalau kesini tolong saya dibawakan. Itu bahasa Indonesia Translate. Bahasa Inggrisnya ya nanti dikira saya ini ahli bahasa Inggris, saya nggak enak nanti ya. Yaitu penjelasannya. Jadi akhirnya dari situ itu saya berpikir, ini salah satu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak orang yang ngasih masukan. Berpikir begini, ini kalau misalnya saya produk massal, berarti teman-teman cocok. Nah berarti
ini bisa juga untuk membantu teman-teman dalam merawat ayam supaya ayamnya tidak sakit, tahan terhadap penyakit, terhadap cuaca, ya. Akhirnya saya motivasi itu muncul karena waktu sebelum saya bikin jamu ini ya seperti umumnya peternak, pemain ayamnya kalau musim maratan ya kena, ayam kena. Setelah pakai ini, alhamdulillah saya merasakan manfaat langsung. Jadi khasiatnya itu yang jelas imun. Saya dulu belum berpikir ke stamina yang lebih begini, enggak. Saya ini ayam sehat, udara seperti apapun ayam tahan. Nah itu yang motivasi saya untuk membuat. Nah saat itu saya bereksperimen membuat kamplang. Yang kamplang itu kayak dodol, teman-teman. Sampai tahu dodol? Dodol itu kayak jenang. Iya sih, si dodol itu jenang, bro. Iya maksudku kui. Nah jadi dodol itu ya mirip itu, kenyal gitu. Jadi kalau pakai itu cuma saya ambil, saya gelintirin, saya masukkan. Selain wajahnya merah, berminyak ya, itu agresif, energik ya, semuanya dapat. Itu ayam tahan terhadap serangan atau perubahan suhu. Itu yang luar biasa, imunnya meningkat, sistem imun pertahanannya meningkat. Nah itu akhirnya saya bikin. Saat itu saya bikin, dan kendala terbesar saat itu, mohon maaf karena saya nggak pakai pengawet ya, jadi itu terbatas, hanya 3 bulan. Jadi ketika itu 3 bulan ada komplain, loh mas, ada jamurnya ya. Ketika itu saya baru jual ke antar farm pemakai. Nah sana ada komplain, saya nggak berani lagi bikin. Saya berpikir lagi, gimana caranya. Akhirnya saat itu saya open. Jadi saya open, itu saya gelintiri. Waktu itu dulu panjang, kayak jamu-jamu yang beredar di pasaran itu bentuknya bulat panjang. Jadi memanjang. Jadi kayak sejari gini, buntir-buntir gini teman-teman. Nah itu saya evaluasi, kok bentuknya kayak yang sudah beredar. Saya pikir saya nanti dikira plagiat atau jiplak. Jadi terakhirnya saya berpikir lagi, akhirnya dibuntir-buntiri. Saya buntiri kayak bakso. Itu manual sekali teman-teman. Jadi saya itu kalau sudah produk itu tidur semalam cuma 2 jam. Karena waktu itu saya sendiri dibantu sama adik sama teman. Tapi tetap saya sendiri yang kontrol open, karena open nggak bisa open api besar, apinya kecil ya itu. Nah saat itu sudah berjalan bulat, saya pasarkan ya antar farm pelanggan dulu. Saat itu saya mencoba masuk ke toko-toko ya, ke toko-toko, dan luar biasa, itulah motivasi saya juga salah satunya, yaitu saya masuk ke toko itu, saya inbox di Facebook itu tepatnya 2016. Saya inbox, saya masukin, saya kirim foto. Waktu itu fotokopian teman-teman, fotokopian, saya belum merambah ke stiker atau ke sablon. Jadi fotokopian, saya desain di fotokopi percetakan, itu saya fotokopi berwarna, kertas berwarna. Saat itu saya sampaikan, mas, ini produk jamunya ini harganya lebih murah, ini saya mau nitip, tolong bantu masarkan. Dia jawab di luar dugaan saya. Jadi begini teman, inilah dikaliku perjalanan. Jadi itu motivasi saya. Dia waktu itu bilang begini, kemasan seperti ini apa ya payu, kemasan kayak gini apa ya laku. Terus saya bilang, loh mas, ini dicoba dulu, kualitasnya bisa dibandingkan bahkan dengan produk impor. Ini hasilnya di ayam nyata. Saya mencoba meyakinkan seperti itu, dan jawabannya lebih menyakitkan lagi. Saya itu ndak butuh ya, saya ndak butuh yang namanya mau bagus, yang penting pelanggan saya itu suka. Ya kalau kemasannya nggak memiliki daya jual, bagaimana ini bisa diterima oleh pelanggan? Produk mungkin gak layak jual gitu. Makanya saya terus begini, aduh ini bener juga, tapi sakit hati loh. Sakit hati, memotivasi. Akhirnya dari situ saya muter. Wah suatu saat pasti toko kamu menjual jamu saya. Ya saat itu. Dan ini hari ini luar biasa realisasi. Terus saat itu saya masih bertahan dengan bentuk bulat-bulat. Jadi bunter-bunter begitu ya, ada yang pesan saya packing ke sana, ada yang pesan saya packing ke sana, seperti itu. Itu prosesnya. Terus 2017 tepatnya 2017 itu persis di tahun 2017 itu ada teman saya yang ngasih masukan ke saya. Ya, masukan ke saya itu begini, Pak Bos, ini orang Malang, Pak Bos, produknya ini
menurut saya lebih efektif dikapsulkan. Kapsul, saya mikir kapsul itu, tapi herbalnya masih. Jadi dikapsulkan, bahannya lebih, ekstraksinya lebih, dan nanti itu lebih sangat-sangat lebih lebih daya belinya, daya jualnya lebih bagus. Nanti dipacking, dibotolkan atau dipres atau seperti apa, itu lebih efektif menurut saya. Akhirnya saya pikir gitu, oh iya ya, berarti saya sudah nggak ngopen kayak ini. Berarti saya bisa mengkaryakan teman-teman saya atau saudara-saudara saya atau teman saya yang istrinya nganggur dan sebagainya. Saya pikir, oh ini boleh juga ini. Akhirnya saya mengkapsulkan di 2017. Dan tepatnya kemarin tuh baru saya launching, saya buka pemasarannya, ya, itu masuk ke toko-toko. Ya, itu perjalanannya. Jadi tidak mudah untuk mencapai ke titik itu, tapi alhamdulillah saya cukup bangga. Walaupun skup saya itu kecil, tapi saya terus terang bersyukur, bangga juga. Karena apa? Saya menjadi manusia yang cukup bisa bermanfaat. Ada yang ketinggalan. Saat itu disempurnakan bahan, salah satu bahannya sama guru saya yang di Surabaya. Jadi beliau ngomong, "Le, pakai ini ya, tambahan iki ya," gitu. Saya coba dari komposisi yang dari Mr. Joko ditambahin sama guru saya, dan saya aplikasikan, ternyata hasilnya lebih luar biasa. Nah, makanya saya lebih pede lagi, dan dahsyat. Disitulah saya senang dan saya semangat. Motivasi saya memang berawal dari bawah, tapi saya yakin saya bisa ada di puncak karena satu semangat motivasi itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di session kedua soal jamu ini. Perjalanan jamunya seperti itu. Jadi gagal bangkit lagi, karena kita nggak tahu pintu depan itu pintu yang sukses. Pintu langkah satu langkah itu langkah yang sukses. Kita nggak pernah tahu, saudara. Jadi kalau teman-teman berusaha dagang apa gagal, ya bangkit lagi. Dagang apa bangkit lagi, evaluasi bangkit lagi. Dan harus fokus satu tujuan, satu titik, dan itu kuncinya. Fokus. Lah nek teman-teman diremehne tonggo, diremehne dulur, diremehne saudaramu, ya teman-teman jangan terus ngedon, jangan terus drop. Jadi itu jadikan pemacu cambukmu untuk lebih menunjukkan bahwa saya bisa. Jadi jangan malah loyo, tapi tunjukkan bahwa sampean bisa, bahwa kita bisa. Kuncinya itu. Terus sambung silaturahim. Jangan pernah merasa kita hebat, karena nggak ada manusia hebat. Jangan pernah merasa kita itu pintar, kan nggak ada manusia pintar. Jadi di atas langit masih ada langit, itu prinsipnya. Jadi teman-teman tetap menjunjung itu, ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya senang jika lewat Ngawi, silakan mampir. Kameramen tim silakan, ya. Ya seperti ini saya ndak pernah menspesialkan tamu-tamu saya. Bloko suto apa ini, wong Jawa begitu. Oke, demikian dari saya. Sukses untuk kita, sukses untuk Anda, sukses untuk kita semuanya. Salam Jago Nusantara dari kandang kami, dari Basuro Tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.